Shalom warga GKJW Sambirjo dan siapa yang menonton video ini. Bersyukur hari ini kita dapat melakukan acara ini dengan tema melayani Tuhan. Kita kedatangan narasumber yang hebat. Kali ini pendeta kita sendiri. Bisa diperkenalkan, Pak? Ya. Nama saya Suwito. Pak Suwito. G. Arti Suwito niku apa, Pak? Kata mbah saya dulu. Mbah. Ya, mbah. Ya, yang ngasih nama saya itu mbah. Ya. Katanya itu ngenger. Tahu ngenger sampean? Ngenger apa ya? Ngenger itu artinya mengabdi. Mengabdi. Iya. Artinya ngenger itu adalah mengabdi. Mengabdi. Mengabdi itu sama dengan pelayanan, Pak? Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Nah, latar belakang Pak Suwito menjadi pelayan ini gimana, Pak? Mulai sekolahnya dulu apa? Apakah ada hubungan orang tua yang dulunya juga pendeta? Enggak ya? Enggak. Dulu kecil itu enggak ada cita-cita itu. Nah, tapi gini, dalam proses perjalanan kehidupan itu kan ada banyak dinamika. Nah, jadi setelah saya lulus semea, sebetulnya tidak ada cita-cita untuk kuliah. Iya. Semea itu sinau ini kan akuntansi ya. Iya, akuntansi, kemudian manajemen begitu. Nah, dan sudah tidak ada cita-cita lagi untuk kuliah, dan waktu itu saya diajak kerja jadi tukang perak waktu itu. Tukang pengrajin perak. Oh, iya. Pernah, Pak ya? Pernah 2 tahun. 2 tahun. Nah, 2 tahun. Itu di mana, Pak? Saya di Mojosari, Mojokerto. Iya, Mojosari, Mojokerto. Nah, kemudian ada kesempatan untuk belajar teologi ya. Jadi ada beasiswa. Dari gereja apa? Dari gereja. Waktu itu Majelis Agung tahun 97. Iya. Terus. Dan saya tidak percaya diri ya, saya ini lulusan semea, kemudian sudah kerja jadi tukang, kok harus sekolah lagi piye? Nah, tapi saya coba saja kesempatan itu, ternyata diterima. Diterima, akhirnya saya sekolah di Jogja selama 5 tahun. Ya. Terus lulus terus jadi vikar. Dari vikar di Tambak Asri, Malang Selatan ya, Pak? Malang Selatan, kemudian di Jombang, terus Surabaya, terakhir Ponorogo, kemudian ditabiskan. Nah, di sini ini ditabiskannya. Di gereja ini. Di waktu sidang Majelis Agung tahun 2005. Iya. Terus ditempatkan di Sendang Biru, Malang Selatan. Kemudian disuruh sinau lagi ke Salatiga 2 tahun. Kemudian ditempatkan di Rejo Agung, Jember 7 tahun. 7 tahun, Pak. 7 tahun baru kemudian ke Sambirjo ini. Iya, di Sambirjo sudah berapa tahun tuh, Pak? Belum 1 tahun loh. Tapi kelihatan sudah lama sama jemaat ini udah dekat itu loh, Pak. Jadi terasanya udah kayak lama banget. Oh iya. Apalagi sama tim-tim multimedia. Biar semangat mereka, semangat gitu kan. Nah, Pak, kalau jenengan ini aslinya dari mana sebenarnya? Aslinya dari Wonosalam, Jombang. Jombang. Pak, acara ini lebih afdol ya kalau kita lanjutkan itu diawali dengan berdoa. Oke, ya. Monggo dipimpin doa dulu, Pak. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas acara kami pada saat ini. Kami boleh berbincang-bincang sesuai dengan tema terkait dengan pelayanan kepada Tuhan atau melayani Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati agar acara kami ini dapat berjalan dengan baik, dengan lancar,
tanpa ada gangguan apapun juga. Demikian juga sharing kami, pembahasan ini juga boleh menjadi berkat bagi kami semua, warga jemaat, terkhusus dari saudara kami yang akan mempersiapkan diri untuk ikut ambil bagian di dalam pelayanan. Kami serahkan pertemuan kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Pak, tadi kan nama Suwito itu artinya mengabdi atau melayani gitu. Ya. Menurut Pak Suwito sendiri, melayani itu apa? Kan kalau saya sering dengar itu melayani pelayan di toko-toko, pelayan di restoran-restoran kayak gitu. Menurut jenengan sendiri gimana? Kalau istilah pelayanan itu kan sebetulnya bukan istilah yang asing ya bagi kita ya. Khususnya ketika kita hidup berjemaat, bergereja. Yang namanya pelayanan itu tentu sesuatu yang familiar bagi kita. Iya, Pak. Nah, itu dasarnya adalah ya dari kitab suci sendiri. Ada ya, Pak? Ada. Ya. Ada istilah-istilah yang dipakai untuk menyebut tentang pelayanan ya. Misalnya adalah ya diakonio. Nah, diakonio itu bahasa Yunani ya. Bahasa Artinya Yunani. Adalah melayani orang yang lebih rendah kedudukannya. Ya. Jadi melayani orang yang lebih rendah status sosialnya ya. Gitu. Itu makanya ada istilah diaken. Kalau saya kan mesti kenal ya, pernah mendengar ya diaken. Nah, itulah itu dari diakonio ada. Kemudian kalau kata bendanya itu diakonos. Nah, itu akhirnya menjadi diaken gitu kan. Ada lagi deuleo. Itu menghamba. Jadi budak gitu ya. Abdi. Ketoknya kayak jenengku mau gitu ya. Iya. Ya, dauleo. Nah, ada lagi itu. Liturgio. Nah, itu bekerja untuk kepentingan umum, kepentingan masyarakat. Dan juga bisa diartikan melayani satu peribadatan gitu ya. Seperti pendeta terus kayak gitu ya, Pak. Ya, pokoknya orang yang melayani ibadah. Ya, ibadah itu karena ada istilah liturgi gitu ya. Nah, kemudian ada juga latrewo ya. Itu persembahan yang pantas. Nah, intinya melayani itu adalah ya memperhatikan yang lain, khususnya orang-orang yang membutuhkan, kemudian melayani Tuhan ya. Gitu. Nah, ya itu sederhananya seperti itulah kalau kita belajar dari Alkitab. Nah, gitu. Kenapa harus melayani Tuhan, Pak? Kan kalau Pak Suwito tadi ada penjelasannya melayani yang lebih rendah. Sedangkan Tuhan itu di atas segala-galanya. Kok enggak Tuhan sendiri? Iya. Iya, gini. Tugas pelayanan itu ya memang sudah diperintahkan Tuhan untuk kita ya. Artinya memperhatikan orang-orang tertentu, memperhatikan orang-orang yang membutuhkan pertolongan, bantuan, perhatian. Nah, mengapa demikian? Dasarnya ya apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri ya. Mengapa ia repot-repot turun ke dunia ya. Itu kan juga untuk siapa? Untuk manusia yang berdosa yang membutuhkan keselamatan itu toh. Nah, karena Tuhan Yesus sendiri datang ke dunia itu tujuannya bukan untuk dilayani, tetapi justru untuk melayani. Jadi dasarnya itu. Sehingga tugas kita sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus ya harapannya itu juga mau untuk melayani. Ya, melayani. Nah, dengan gitu. Melayani sesama gitu ya, Pak. Ya, melayani sama khususnya dalam persekutuan kita di
gereja ini. Gitu. Terus orang dengan latar belakang bagaimana Pak yang dipanggil untuk Tuhan ya untuk apa ya untuk melayani gitu gimana Pak? Pokoknya dengan berbagai latar belakang. Berbagai latar belakang. Semua orang bisa melayani Pak. Semua orang itu bisa. Semua orang bisa. Kalau saya punya keyakinan bahwa setiap pribadi itu punya kemampuan di bidang-bidang tertentu dan itu berguna untuk ikut ambil bagian di dalam pelayanan, berguna untuk pelayanan. Kita lihat dari cerita Alkitab ya, coba ya. Misalnya adalah Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes. Apa masih ingat gak sampean? Jadi apa itu? Kalau waktu sekolah minggu itu ingat saya sebagai nelayan Pak. Jadi nelayan. Iya. Nah, kira-kira apa hubungannya nelayan sampai pelayanan? Nah, ada tuh ya? Ada nanya mungkin. Sama-sama nanya. Iya kan? Kenapa kok nelayan? Iya. Nelayan itu kan orang yang berani kan. Orang yang berani, orang yang tangguh. Itu dibutuhkan enggak dalam pelayanan? Dibutuhkan. Petrus itu menjadi orang yang pemberani. Ya. Jadi pengalamannya ia di laut mencari ikan. Nah, ketika itu diterapkan di dalam kehidupan pelayanan dengan para pengikut Kristus itu menjadi sangat luar biasa. Kolaborasi. Nelayan. Iya. Ada lagi pemungut cukai. Pemungut cukai kalau bahasa sekarang ya penarik pajak ya bisa penarik pajak dari pelayan ya. Bisa ternyata ya. Bisa ternyata ketika Tuhan Yesus memanggil Matius, ikutlah aku. Nah, ia meninggalkan semuanya itu mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. Nah, ada lagi juga ahli kitab Paulus itu kalau bahasa sekarang itu lulusan teologi, sekolah teologi, karena ia adalah muridnya Gamaliel. Gamaliel itu orang Farisi, ya ada kelompok Farisi itu adalah ahli kitab. Itu juga meskipun awalnya itu memusuhi orang Kristen, ya kan? Memusuhi orang Kristen, kemudian mengejar-ngejar bahkan menjadi aktor intelektual untuk pembunuhan para pengikut Kristus pada saat itu. Ternyata ia dipanggil pula oleh Tuhan Yesus untuk menjadi pelayan. Dan ialah yang mengabarkan Injil ke kalau waktu itu di daerah Asia sudah ia jelajahi luar biasa nih. Termasuk Indonesia, Pak? Oh, kalau Indonesia belum. belum. Ya. Nah, Paulus tidak sampai sini. berikutnya. Nah, itu kan luar biasa kan? Iya. Jadi dari berbagai latar belakang Tuhan itu memanggil untuk menjadi pelayannya. Iya. Nah, demikian juga kalau ini kan waktunya dahuran. Iya. Ya, pemilihan penatua dan diakan gitu. Yang baru nanti untuk tahun 2022 sampai dengan 2024 gitu kan. Iya. Nah, itu juga bisa dari latar belakang apapun juga bisa ikut terlibat di dalamnya. Jadi kalau nanti terjaring, terpilih, meskipun bukan dari latar belakang teologi, ya tetap bisa. Karena yang diurusi kan tidak hanya teologi, tidak hanya Alkitab, tidak hanya ibadah, tetapi juga membutuhkan talenta-talenta tertentu, membutuhkan keahlian-keahlian tertentu untuk melayani. Ya, pokoknya dari berbagai latar belakang. Bidang lah. Semua bidang itu bisa masuk menurut saya. Dan itu sangat dibutuhkan. Tuhan menciptakan talenta yang mungkin ada fungsinya masing-masing ya Pak. Iya. Nek sampean iso apa? Saya apa ya Pak ya? Ya
ngarit mungkin. Balone tim multimedia. Nah, tim multimedia gini berarti juga termasuk pelayanan juga ya Pak? Iya, ya itu gitu. bagian ilmu yang juga sangat bisa digunakan untuk melayani Tuhan di konteks di zaman saat ini, gitu kan. Kita bisa gini gara-gara siapa kira-kira? Ya ini. Iya. Ya kan, multimedia, itu kan. Nah begitu, jadi dari berbagai latar belakang apapun, keahlian apapun, ya berguna itu untuk melayani Tuhan. Karena Tuhan memanggil murid-muridnya juga dari berbagai latar belakang. Begitu kira-kira. Tapi kebanyakan ya Pak, yang saya lihat pelayan itu hanya laki-laki saja sih Pak. Oh. Terus bagaimana dengan perempuan kayak gitu? Ya, murid Tuhan Yesus memang laki-laki. 12 itu laki-laki. Iya. Tetapi juga ada pengikut Yesus yang lain yang juga perempuan dan juga melayani. Ada. Misalnya adalah Maria Magdalena. Orang-orang yang juga dekat dengan Tuhan Yesus toh. Ya. Kemudian ada Yohana, ada Susana. Kalau sampean baca di Lukas 8 ayat 1 sampai dengan 3 itu para perempuan melayani Yesus. Nah, itu ketika Tuhan Yesus berkarya ya. Nah, itu para perempuan ikut terlibat di dalamnya ternyata. Ya. Bahkan para perempuan itu yang paling setia. Gitu ya, Pak? Iya. Ketika Tuhan Yesus disalib ya. Dihukum, dibawa ke Bukit Golgota, sing ngancani yang bukan yang laki-laki, justru para perempuan itu. Nah, jadi para perempuan juga sangat luar biasa sebetulnya di dalam melayani Tuhan pada waktu itu. Dan tidak hanya itu, ketika zaman gereja mula-mula para rasul, ya, itu juga peranan wanita penting. Penting ya Pak? Ya, ada Dorcas, ada Tabita, ada Febe, itu juga terlibat di dalam pelayanan. Jadi selain laki-laki juga perempuan. Ya. Gitu. Terus kalau di gereja kan ada istilah penatua Pak. Nah itu apa harus tua Pak yang jadi pelayan? Harus sepuh. Iya. Terus yang muda-muda penatua itu bisa, harus tua. Ya enggak. Ya. Penatua itu bukan berarti tua. Enggak, tapi yang muda yang sudah katakanlah memenuhi persyaratan lah, karena memang ada persyaratannya ya. Di atas 25 tahun gitu ya. Itu bisa jadi diaken dan juga penatua. Yang penting adalah pribadi ini mampu menjadi teladan, menjadi contoh bagi yang lain, gitu kan. Nah, jadi punya punya wibawa lah. Wow. Meskipun masih muda, ketika ia dapat menjadi contoh, menjadi teladan, ya bisa menjadi penatua. Contohnya banyak ya Pak. Samijo sendiri juga banyak ya. Kalau dalam Alkitab itu siapa? Kira-kira Yosua. Yosua itu kan penerus Musa. Ini muda juga. Muda, iya. Kemudian Samuel ketika dipanggil untuk melayani Tuhan itu juga masih muda. Masih sangat muda. Kemudian kalau zaman Rasul Paulus itu ada yang namanya Timotius. Itu juga muda tetapi dapat menjadi contoh, dapat menjadi teladan bagi orang-orang percaya pada saat itu. Sehingga orang muda pun juga bisa ikut terlibat. Semuanya bisa. Iya, semua bisa. Yang penting ia mampu ya, dan dapat menjadi teladan untuk menjadi teladan bagi para jemaat yang lain. Jadi yang nom-nom itu ya harusnya bersemangat, itu kan. Tapi semakin hari ini panggilan menjadi pelayan sepertinya ada saja. Bagaimana? Terus gitu ya. Iya. Terus ya memang menjadi pelayan Tuhan itu terus-menerus dan
tidak boleh berhenti kan gitu kan. Tidak boleh berhenti. Nah, yang dilayani itu mesti ada. Ya, mesti ada. Dan Yesus pernah mengatakan begini bahwa tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Itu berarti apa? Kebutuhan pelayan itu kan harus terus dan terus dilakukan, ya. Terus dan terus dilakukan. Misalnya adalah ketika Tuhan Yesus berkarya itu ternyata tidak hanya memanggil 12 saja, 12 orang itu, ya. Tapi juga ada 70 murid juga dipanggil untuk ikut melayani. Berarti sebenarnya murid Tuhan Yesus itu enggak hanya 12 ya Pak? Tidak hanya yang tercatat nama-namanya aja 12, tapi juga ada 70 yang lain ya. Memang tidak detail dicatat ya, tapi mereka juga mempunyai peranan yang luar biasa pula untuk mengabarkan kabar keselamatan kepada semua orang. Dan ternyata itu terus menerus pelayan ini terus menerus ada ya. Ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga gitu kan. Nah, kemudian Roh Kudus turun, kemudian muncul atau persekutuan orang percaya yang disebut gereja itu, gereja mula-mula itu, itu juga terus dipilih para pelayannya. Nah, murid Tuhan Yesus kan ada 12 ya. Ada satu orang yang mengkhianati. Ingat ya? Iya. Yudas. Iya. Yudas Iskariot kan berarti kan tinggal 11. Nah, ketika zaman para rasul, gereja mula-mula ada yang menggantikan Yudas. Ya, sebut sebagai siapa namanya? Masih ingat sampean? Apa? Matias, itu kan. Nah, kemudian juga memilih 7 orang, ya, 7 orang untuk melayani orang miskin. Ya, itu kan berarti terus menerus ada para pelayan itu, dan prosesnya kalau dulu ketika zaman Tuhan Yesus ya memang dipanggil langsung, ikutlah aku, gitu kan. Nah, tapi zamannya gereja mula-mula ya enggak gitu caranya. Caranya adalah ya melibatkan semua orang percaya itu untuk memilih pelayan. Malah memilih Pak? Iya, jadi orang percaya yang ada ngumpul jadi satu, misalnya Matias itu terpilih, ya itu semua kan karena pilihan itu orang percaya itu. Mereka berdoa dulu, kemudian menentukan pilihan. Nah, ternyata Matias ini yang terpilih menggantikan Yudas. Demikian juga dengan itu 7 orang yang melayani orang miskin itu. Itu juga dipilih dari antara mereka, yang milih juga orang-orang percaya pada saat itu. Nah, dan tradisi itu diteruskan sampai dengan zaman sekarang. Nah, yang milih penatua dan diakon ini kan juga warga berarti jemaat ya. Dipercaya oleh orang percaya ya Pak ya. Sebagai pelayan penatua diakon itu dipercaya oleh orang percaya. Nah, ini istilah anyar. Dipercaya oleh orang percaya, dan kita meyakini bahwa Tuhan itu memakai orang-orang percaya, warga jemaat itu untuk memilih pelayan itu. Jadi suara warga itu suara Tuhan. Nah, itu kalau warga jemaat sudah menentukan pilihan dan itu banyak, ya, itu berarti dipercaya bahwa Tuhan itu berarti memanggil. Ya. Begitu, kira-kira begitu. Ya. Nah, kalau mau jadi pelayan nih Pak, sekarang itu apa dasar yang dibutuhkan? Iya. Dasar. Apa cuman nilai yang diberikan waktu pemilihan, apa ada yang lain mungkin? Dasarnya itu adalah kebutuhan dan tantangan gereja. Pelayan itu ada itu karena kebutuhan dan itu tantangan yang dihadapi oleh gereja. Kalau itu ya tidak ada. Apalagi gereja ini terus diberhadapkan pada persoalan dan persoalan. Iya. Gereja mula-mula pada saat itu awalnya tidak pernah terpikir kalau harus memperhatikan orang miskin. Ya. Kalau harus memperhatikan janda-janda miskin. Ya.
Nggak terpikir. Ya, akhirnya jadi persoalan rame. Iki sapa sing ngopeni ini? Nah, begitu kan? Nah, kemudian para rasul itu berkumpul, kemudian dipilihlah 7 orang pelayan. Ya. Itu kan berdasarkan apa? Kebutuhan dan persoalan serta pergumulan jemaat pada saat itu. Nah, sekarang kita di jemaat kita ini, Sambirjo itu kira-kira ya 370-an kakak. Nah, kira-kira butuh dilayani enggak ya? Butuh. Butuh orang ya. Butuh. Ya, kita kan tersebar induk Sambirjo, kemudian Pantan. Mana? Sumberjo, Sumberbendo, Adan, terus Wonosari, Wonosari Gurah. Iya. Tersebar sedemikian banyak. Kalau hanya dilayani 1 orang saya tok mampu capek Pak. Secara manusiawi pasti tidak capek. Mampu kan? Tidak mampu. Makanya butuh yang namanya rekan sepelayanan, rekan sekerja untuk melayani. Makanya dibutuhkan penatua dan diaken. Itu kan. Ya untuk melayani itu 370 sekian kakak itu. Butuhkan orang-orang dengan berbagai macam talenta ya. Itu ya. Apalagi dalam konteks sekarang ini kan gereja itu diperhadapkan pada tantangan yang sangat-sangat luar biasa. Pandemi COVID-19 yang mengubah pola pelayanan gereja. Dulu kan tidak ada acara-acara seperti ini. Tidak ada ya. Ini apa judulnya? Podcast katanya. Katanya orang-orang podcast kan tidak ada ya. Tidak ada yang namanya syuting gitu. Tidak ada ya. Dulu syuting cuman acara besar-besar tak buat dokumentasi Pak. Itu ya. Sekarang setiap minggu syuting kayaknya. Lah ya. Kan ini ada kan apa? Tantangan gereja zaman sekarang. Iya. Kita karena pandemi kita tidak bebas melakukan pelayanan secara langsung. Mengumpulkan warga dengan jumlah yang sangat banyak tidak memungkinkan karena kita harus jaga jarak. Iya. Nah, caranya supaya dapat memelihara iman warga supaya mereka juga tetap bisa beribadah ya harus dengan cara-cara seperti ini. Iya. Nah, makanya juga dibutuhkan pelayanan-pelayanan seperti ini. Begitu kan? Iya, betul. Kan begitu. Jadi apa? Kalau yang tua-tua juga mungkin sudah gaptek gitu, Pak. Jadi dibutuhkan juga yang muda yang ngerti dengan alat-alat seperti ini. Terus pelayan-pelayan yang apa ya? Yang lebih modernisasi. Lebih modern, update ya. Update ya. Iya. Memang sing telaten itu sing nom. Iya. Nek kaya aku sing wis rada tuwek. Ya. Tapi yang penting begini. Yang penting adalah mau mengikuti perkembangan ini yang penting. Jadi apa namanya? Pengetahuannya ya di-upgrade. Ya, nah iki zamane apa namanya? Media sosial. Ya bisa mengikuti. Kalau sekarang zamannya era digital, semuanya digital. Ya harus termasuk bisa. Seperti ini kan ya digital ya. Iya. Ya ini ya harus bisa mengikuti. Coba kalau kita tidak mengikuti. Ketinggalan. Ya, ketinggalan betul ketinggalan. Ya akan mandek, makanya gereja itu kan harus berkembang seiring dengan apa? Seiring dengan perkembangan zaman. Nek awake dhewe mundur belakang yo ditinggal kancane. Pengaruh juga ke apa? Pertumbuhan iman juga enggak, Pak? Kalau kita mungkin perkembangan sekarang kan enggak kayak gini. Iya. Pengaruh ya. Pengaruh. Coba kalau tidak ada syuting. Gak ada ibadah juga. Tidak ada ibadah toh. Saya kira ya sudah banyak warga kita yang punya
alat untuk melihat tayangan-tayangan minimal HP HP Android ya. Iya. Meskipun rada jadul ya iso nyetel kan begitu ya. Nah itu jadi berdasarkan pergumulan tantangan gereja sehingga para pelayan itu terus dibutuhkan dengan berbagai macam talentanya, latar belakangnya, apapun itu. Iya. Dan juga dalam pelayan itu ada keseimbangan. Kalau tadi ada laki-laki, ada perempuan, ada yang muda, tua ya, senior lah. Nek tua sawangane. Senior dan ada yang muda gitu ya. Jadi semua bersama. Yang tua itu nanti yang bimbing yang nom-nom. Ya, juga ada ngerim-ngerim dedek gitu kan. Iya. Nek kan bablas kebanteran. Jadi harus seimbang lah, seimbang. Nek seimbang itu kan yo penak itu ya. Iya. Begitu kira-kira Mas. Nah, mungkin ada pesan-pesan nih Pak buat yang menonton, mungkin sekarang bakal calon majelis, ada pesan-pesan khusus? Ya, pesan-pesan saya adalah kalau misalnya Tuhan sudah memanggil melalui warga jemaat di mana hasil pilihannya itu banyak ya, harapannya itu saya yang melayan di sini juga pesan panitia yo sagah siap ikut ambil bagian dalam pelayanan. Kalau tidak kita sapa meneh itu. Iya. Masa kate nyeluk wong jopo. Ya ndak ya kita. Masa kate ngebon ya ndak. Saya yakin rasine itu hebat-hebat. Luar biasa. Punya talenta dan latar belakang yang sangat dibutuhkan. Ya, dibutuhkan oleh gereja. Sepenting nanti dengan berbagai latar belakang itu kompak terus punya misi yang membuat jemaat ini semakin berkembang bertumbuh. Ini kompak dulu dari berbagai latar belakang, kemudian kita jalan bareng itu enak. Iya. Nek gak kompak yo udur-uduran. Begitu. Itu Mas kira-kira Mas ya. Terima kasih banyak Pak untuk gitu ya. Hari ini sudah dapat berbincang-bincang. Mungkin pasti ada lain episode ya. Dengan tema yang lain ya. Dengan tema yang berbeda. Okay. Kita bertemu kembali di episode selanjutnya. Oke. Nah, oke. Apa ya Pak? Pemirsa apa penonton apa bagaimana Pak? Pokoknya untuk warga jemaat dimanapun berada. Warga jemaat dimanapun berada. Berarti ini enggak khusus Sambirjo ya Pak? Ya, kan ada teman-teman kita yang di Jakarta. Ya biar mereka juga bisa nonton nanti di-upload di channel YouTube kita tuh. Jangan lupa subscribe enggak Pak? Oh iya. Subscribe, like dan komen. Nah, yang baik tapi komennya. Yang baik. Mungkin itu yang hari ini kita bahas ya Pak. Ya. Ada episode selanjutnya. Terima kasih juga yang sudah menonton sampai akhir. Semoga dengan adanya ini dapat berguna. Pasti ada sesuatu yang didapat Pak. Pasti itu. Nah, untuk itu monggo Pak berdoa penutup. Oke. Tadi sudah dibuka dengan doa, sekarang ditutup dengan doa. Oke. Ya, mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan atas perbincangan yang boleh kami lakukan pada saat ini, di mana kami sering membahas terkait dengan pelayanan, melayani Tuhan. Dan kami yakin dan percaya bahwa saat ini pun Tuhan berkenan untuk memanggil menjadi pelayan-pelayan Tuhan, terkhusus di dalam kegiatan kami dauran penatua dan diaken di jemaat Sambirjo.
Oleh karena itu, berikan kemampuan, berikan semangat bagi kami, dan juga keteguhan hati untuk ikut ambil bagian di dalam pelayanan. Kami berdoa untuk proses pemilihan ya Tuhan, agar semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Khususnya panitia yang sudah bekerja keras dalam proses ini, Tuhan memberkati mereka satu persatu. Terima kasih ya Tuhan, kami akan mengakhiri perbincangan ini. Kiranya Tuhan juga menolong dan menyertai kami, memberkati kami di dalam kegiatan kami yang lainnya. Inilah kami, inilah doa kami, semuanya kami serahkan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Pak Swito, kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Dadah.